nafas yang dalam, buang nafas pelan-pelan. Namanya ini adalah teknik mindfulness dan self-compassion. Kadangkala kita itu keras sama diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, mengomentari diri sendiri gitu ya. Komentar itu bahkan mungkin bisa lebih keras daripada orang lain gitu ya. Baik, sebelum nanti kita tanya jawab gitu ya, kita praktek dulu yuk Bapak Ibu. Namanya ini adalah teknik mindfulness dan self-compassion. Mindfulness itu adalah sadar utuh dan hadir penuh di sini saat ini. Kadangkala kita sebagai manusia cuma tubuhnya aja yang di sini, pikirannya udah kemana-mana ya. Nah, mindfulness itu adalah suatu keterampilan untuk membantu kita mengarahkan perhatiannya kembali ke saat ini di sini. Self compassion itu artinya adalah berwelas asih ke diri sendiri. Kadangkala kita itu keras sama diri sendiri, ya, menyalahkan diri sendiri, mengomentari diri sendiri gitu ya. Komentar itu bahkan mungkin bisa lebih keras daripada orang lain gitu ya. Nah, sekarang boleh ambil posisi duduk yang nyaman. Kemudian kedua telapak kakinya menyentuh lantai, punggungnya tetap tegak. Jadi jangan sampai yang bungkuk kayak gini. Kenapa? Karena postur yang tegak itu akan membantu aliran nafasnya juga lancar gitu ya. Nah, nafas ini luar biasa banget manfaatnya gitu ya. Ini bisa mengurangi stres, mengurangi kecemasan gitu ya. Lalu coba diputar bahunya gitu ya ke belakang biar relax, kemudian jatuhin aja. Nah, gitu. Kemudian kedua tangannya ditaruh di atas paha. Lalu kita akan memejamkan mata untuk mengurangi distraksi visual gitu ya. Dan nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan nafas perut. Ketika tarik nafas, perut terasain makin gede. Boleh silahkan pejamkan matanya, tarik nafas yang dalam. Rasakan ada udara yang masuk lewat hidung. Buang nafas pelan-pelan. Sadari setiap kali menarik dan menghembuskan nafas, ada bagian tubuh yang bergerak. Sembari mengamati nafasnya, saya mengundang Bapak Ibu untuk mengamati suara-suara yang ada di sekitar. Coba amati satu suara, beri nama, kemudian pindah ke suara yang lain, begitu seterusnya. Sadari anggota tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Amati adakah bagian tubuh yang dirasa tidak nyaman saat ini di sini? Jika ada, coba amati bagian tubuh mana itu yang tidak nyaman. Sadari betapa dia ternyata begitu kuat hingga hari ini melewati berbagai macam perjalanan kehidupan. Yuk mari kita berikan welas asih itu ke tubuh kita. Katakan ke tubuhnya, cukup katakan di dalam batin, wahai tubuhku, maafkan aku, terima kasih, aku mengasihimu. Bapak Ibu boleh sambil membayangkan bagaimana perjalanan Bapak Ibu hingga detik ini, bagaimana tubuhnya ternyata berusaha sebaik mungkin untuk menjalani kehidupan hingga saat ini. Boleh tangan kanannya diletakkan di dada sebelah kiri. Coba dengerin detak jantungnya. Katakan ke dalam diri Bapak Ibu, wahai jantungku, maafkan aku. Terima kasih. Aku mengasihimu. Bayangkan ada cahaya yang melingkupi jantung Bapak Ibu. Cahaya itu membuat Bapak Ibu terasa nyaman, tenang, damai. Coba perbesar lagi cahayanya, melingkupi seluruh tubuh Bapak Ibu. Cahaya ini adalah cahaya cinta kasih dari Tuhan. Bayangkan cahaya itu meluas ke orang-orang yang dicintai, yang dikasihi. Amati juga apapun yang muncul di dalam benak Bapak Ibu sekalian.
Mungkin perhatiannya berpindah dari nafas ke kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Sadari apapun yang muncul di pikiran, kenali, beri nama perasaan-perasaan itu, lalu bayangkan Bapak Ibu memeluk perasaan-perasaan itu seperti Bapak Ibu memeluk putra-putri Bapak Ibu ketika mereka masih kecil. Boleh tarik nafas yang dalam, buang nafas pelan-pelan, peluk diri sendiri, peluk tubuhnya, dan rangkul segenap emosinya. Katakan, wahai diriku, terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku mengasihimu, wahai diriku. Mulai saat ini dan seterusnya, aku akan menjaga dan merawat diriku dengan lebih baik. Tarik nafas yang dalam, buang nafas pelan-pelan. Sadari di mana Bapak Ibu berada saat ini. Sadari anggota tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Saya akan menghitung mundur dari angka 5 ke angka 1. Di angka 1 nanti, silahkan buka matanya perlahan-lahan. Tarik nafas yang dalam, buang nafas pelan-pelan. 5. Sadari di mana Bapak Ibu berada saat ini. 4. Sadari anggota tubuhnya. 3. Sadari suara-suara yang ada di sekitar. 2. Gerakkan jari tangan dan jari kakinya perlahan-lahan. Dan 1. Boleh buka matanya perlahan-lahan. Silahkan Bapak Ibu, sudah lebih tenang ya. Enak ya Pak Ila? Betul. Karena ketika kita narik nafas panjang, sejatinya kita sedang men-trigger sistem syaraf parasimpatetik namanya. Jadi kita kan punya 2 sistem syaraf nih Bapak Ibu, simpatetik dan parasimpatetik. Simpatetik itu aktif ketika kita waspada, ketika kita lagi stres. Wah, ada ancaman nih, ada bahaya nih, gitu kan? Jadi fungsinya adalah buat kita bertahan hidup. Tapi ketika simpatetiknya berkepanjangan, kadang-kala ini bikin kita sulit tidur, sulit istirahat. Tubuh jadi mendeteksi kalau ini waspada nih, wah ini ada ancaman nih, kayak gitu. Ketika kita tarik nafas dalam, panjang, tubuh notice bahwa oh ini saatnya istirahat. Kalau simpatetiknya aktif, parasimpatetiknya nggak aktif, gitu ya. Jadi begitu relax, tubuh akan siap untuk memasuki mode rest and digest namanya, mode istirahat dan memulihkan diri. Oke, dan di sini Mika akan membuka sesi Q&A untuk 2 orang aja ya Mas Iwan. Boleh. Silakan Pak, ini angkat tangan, lalu Mas Iwan memilih 2 orang. Untuk case kayak yang tadi itu sebenarnya apakah kita latih tiap hari atau seperti apa? Belum bisa jelas dulu. Oh iya, ada baiknya untuk kita berlatihnya setiap hari Pak, kayak gitu. Setiap hari tapi durasinya nggak terlalu lama. Misalnya sehari 5 menit, 10 menit, setelah bangun tidur atau sebelum tidur gitu ya. Sehingga ketika di momen-momen kita mengalami stres, itu akan menjadi sebuah skill yang bisa kita panggil kayak gitu. Kayak oh kita udah terbiasa buat relaksasi, kita terbiasa untuk mindful, jadi kita akan lebih sadar ketika kita mengalami gejolak emosi tertentu kayak gitu. Gitu ya. Untuk Bina, makasih Pak. Ya Meka sama Pak Dok. Halo, bisa ya? Bisa Mi. Mau nggak silahkan? Ringkas saja dokter. Rutinitas menjaga pola makan dan obat tadi kan buat saya lelah ya. Mungkin yang lainnya juga begitu kan ya. Terus bagaimana mengembalikan semangat dan stabilkan mental dalam jangka panjang? Iya, terima kasih banyak pertanyaannya Bu Ina. Ini juga tampaknya cukup sering dialami ya Bapak Ibu ya. Yang rasanya kok ini kapan sih selesainya gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu udah mulai ngerasa jenuh, sadari dulu. Ya nggak apa-apa, ini kejenuhan yang memang wajar untuk dirasakan gitu ya. Nah ini yang menarik nih Bapak Ibu. Kalau kita cuma ngomongin motivasi itu kadang-kadang naik turun gitu ya. Ada hari dimana kita semangat banget, tapi ada hari yang males banget saya jangkarin komitmennya sama nilai yang ada di dalam diri. Kenapa sih kok ini penting? Mungkin jawaban setiap orang bisa beda-beda gitu ya. Oh ya ini penting buat saya karena kalau misalnya saya jaga, saya bisa optimal. Ketika saya optimal, saya bisa mendampingi anak saya bertumbuh secara optimal juga.
saya happy juga misalnya, gitu ya. Sehingga coba cari itu dulu. Selain itu, kita juga perlu untuk mengembangkan yang namanya support system. Kayak misalnya komunitas kayak gini gitu ya. Itu kan bikin Bapak Ibu jadi ngerasa nggak sendirian, gitu ya. Atau mungkin mantengin apa Instagramnya, YouTube-nya gitu biar semangatnya bisa dijaga kayak gitu. Nah itu juga bisa dilakukan, gitu ya, Bu Ina ya. Oke. Semoga menjawab untuk Wina juga. Untuk sesi Q&A-nya kita sudah sampai di sini. Oke, Tepuk tangan dulu siap. Bapak Ibu. Oke.